Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Pras di pengen komen. Ya udah, komen aja. Asik. Masih medok. Ya coy, jadi kali ini gue lagi di Oryong di daerah tempat gue tinggal. Dan gue hari ini bersama salah satu pejuang PMI Korea paling keren dan paling jos sesini. Ya, masih baru teman-teman, masih baru. Namanya adalah Mr. Danang, tapi di sini dipanggilnya Dwi. Mr. Danang, di sini namanya Dwi ya guys ya. Soalnya orang Korea manggil yang nama pendek. Ya seperti itu. Jadi ini gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya mas? Silakan mas, saya sambil ngopi. Oke. Oke Mas Dwi. Jadi Mas Dwi itu berangkat ke Korea kapan mas? Saya berangkat 2025 mas ya, bulan 10 pertengahan mas. Agak dikerasin suara itu. Saya berangkat pertengahan bulan 10 mas, bulan kemarin, tahun ini. Tahun ini? Ya, jadi sudah jalan 2 bulan di sini mas. 2 bulan di sini? Iya, 2 bulan di sini. Gimana perasaan Mas Dwi waktu pertama kali berangkat ke sini? Ya namanya mau berangkat kerja mas ya, yang katanya gajinya besar kan. Senang aja mas, senang. Jadi apa namanya, berangkat senang, ekspektasinya tinggi sekali. Cuman ada teman saya yang bilang diturunkan ekspektasinya, soalnya Korea kan nggak seindah foto profil katanya kan ya mas ya. Ya betul. Jadi saya menurunkan ekspektasi dan ternyata benar teman-teman. Ya tidak semua Korea itu seperti konten-konten teman-teman ya, seperti yang katanya gajinya 40 juta, 50 juta. Ya. Jadi flashback ke belakang dulu ya, Mr. Dwi ya. Jadi apa sih alasan kenapa waktu pertama kali kenapa pengen ke Korea gitu? Sebenarnya gara-gara sholat sih mas, saya mas. Serius. Ini jalur Islami. Saya dulu sebelum di sini kerja di Surabaya mas. Pabriknya di daerah Margomulyo Surabaya. Di sana udah lumayan mas. UMR Surabaya plus lembur udah dibilang lebih dari cukup lah, bisa nabung, bisa beli motor juga dari sana. Cuman pas itu ada masalah sedikit ya di pabrik, nggak tahu tiba-tiba dipindah tugas kan. Sebelumnya kan saya maintenance, ngisi, saya dipindah ke bagian operator. Saya kurang suka sebenarnya, cuman ya namanya kerja kan. Saya bingung mas, saya mau resign tapi belum ada tujuan. Akhirnya sebulan sebelum kontrak saya habis, saya sholat istiqoroh mas itu. Masya Allah. Jadi jawabannya itu ada di sholat istiqoroh itu ya mas? Gimana tuh ceritanya? Jadi sholat istiqoroh sekali saya mimpi saya naik pesawat dan saya kayak melambaikan tangan gitu ke keluarga. Itu menandakan saya harus resign sih. Ya waktu itu juga saya langsung paginya langsung ke kantor buat nyatakan resign kan. Ya, banyak pertanyaan kenapa resign ya. Saya sebenarnya ragu, cuman mimpi itu membuat saya yakin mas. Asik. Jadi semua itu berawal dari mimpi ya mas? Ya mas. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba pas saya pulang ke rumah kan, setelah resign kan saya pulang ke rumah. Saya rencana awal tuh mau usaha mas, usaha orang tua jualan sate kan. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba kok keluar negeri katanya kayaknya enak nih. Saya ada 2 pilihan waktu itu, kalau nggak Jepang, Korea. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba kok Korea aja gitu. Saya nggak tahu kalau proses Korea serumit ini dan tapi alhamdulillah sampai sini juga kan. Jadi Mas Dwi ini pertama waktu di Indonesia itu daftarnya lewat LPK. Ya, LPK di Blitar mas. Di Blitar. Ya, daerah Blitar. Tahu info ada LPK di situ dari mana mas? Saya dulu sama kakak saya keliling-keliling mas di Blitar. Ada 4 LPK saya kelilingin ya, gitu. saya keliling dan akhirnya saya pilih terdekat aja. Soalnya kata kakak saya semua LPK sama saja, tergantung kitanya gimana mau belajar apa enggak. Ya namanya proses gitu kan. Sebenarnya ya juga hampir menyerah mas. Mau ujian tuh saya hampir menyerah. Otak saya kayak gak kuat menerima pelajaran apa hanggel Korea yang keluar saya gak bisa menerima. Sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi gak tahu kenapa kok
hati terus coba aja dulu. Bahkan saya punya planning dulu, kalau saya nggak keterima nggak lulus ujian Korea, saya mau Taiwan atau ke mana lah. Wih, Taiwan. Pilihan yang jos. Tapi nggak tahu kenapa, alhamdulillah di orang tua Mas ya, jadinya lancar. Meskipun saya lulus jalur beruntung Mas ya. Saya nggak begitu pandai bahasa Korea Mas. Ya, jadi kan berarti kan waktu itu kan sampean daftar LPK. Ya. Selama proses dari LPK sampai ujian sampai dapat SLC terus berangkat, itu prosesnya menurut Masnya gimana secara pribadi? Saya jelaskan dengan kata-kata Mas. Lalu rumit. Berarti banyak sekali lika-liku yang sudah dilewati ya. Untuk anak-anak 20 bocah 26 tahun harus memulai dari awal lagi Mas. Teman-teman semua udah pada nikah, udah update status di tambang lah, di kantor lah. Saya masih proses Mas. Tidak apa-apa, itu adalah sebagian dari proses ya. Terus setelah datang ke sini, terus pertama kali kena atmosfer Korea gitu, kena angin Korea, gimana Mas? Ya, saya kan dapat pabrik orang Indo semua Mas ya. Jadi kayak masih berasa di Indo Mas. Jadi kan waktu seminggu pertama tuh kayak di Indo kan jarang keluar kan. Terus selang seminggu diajak senior keluar, saya tahu Korea kayak gini. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya pelajari waktu ke di LPK itu Mas, ya hilang semua di sini Mas. Saya mulai dari nol lagi di sini, lupa semua saya. Bahkan saya pesen makan pun harus nunggu senior saya. Enggak dong. Kalau nggak saya nggak bisa pesen makan Mas di sini Mas. Jadi Masnya ini alumni FS Topik tahun berapa berarti? 2024 Mas. KKM 2024. 92,5. Oh ya, 92,5. Berarti sampean adalah salah satu dari sekian ribu yang beruntung. Beruntung sekali Mas, beruntung. Saya nggak begitu pandai. Cuman beruntung. Anda menang beruntung. Beruntung. Saya beruntung Mas. Jadi waktu itu udah kan, saya kan alumni FS Topik 2023 ya. Ya. Dengan KKM kalau nggak salah 77,5 apa 80 Ya, gitu. 80-an lah. 80-an. Terus tiba-tiba kan waktu sampean ikut alumni 2024 tiba-tiba DER 92,5 gimana Mas? Saya nggak mikir KKM waktu itu Mas. Saya kan gelombang 1 kan. Iya. Jadi ya saya hujan aja. Saya pikir KKM 85 lah. Jadi saya targetnya itu 85-90. Tapi alhamdulillah kasih kelantaran bisa lebih dari itu Mas. Berarti bener-bener ini ya, apa ya, bener-bener keajaiban maksudnya ya itu ya, keberuntungannya besar sekali. Walaupun ada yang bilang kalau beruntung itu bisa diciptakan, berarti sampean berhasil menciptakan keberuntungan itu ya. Sebenarnya ada sedikit usaha sih Mas ya. Sebelumnya saya juga belajar siang malam. Kan kayak keberuntungan itu kan ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan. Berarti sampean sudah, kemampuan sampean dalam berbahasa Korea kan sudah dilatih, terus ketemu kesempatan ikut ujian, dan itu tinggal keberuntungannya ya, lulus gitu kan. Jadi setelah ini planningnya sampean itu Ya, apa sih? satu lagi Mas, Apa? lulus pun belum tentu berangkat Mas. Itu Itu yang bikin Korea rumit. Lulus itu belum tentu berangkat. Jadi yang sudah lulus jangan gitulah. 24 saya habis ujian, saya jarang keluar rumah. Tiap keluar rumah katanya berangkat Korea. Waduh. Saya lebih memilih mengurung diri. Ya bukan mengurung diri sih, jarang keluar seperlunya saja lah. Ya. Jadi saya lulus 2024, nunggu setahun, pas setahun. Setahun pas baru Dapat SLC apa Ya. berangkat? Dapat SLC. Dapat SLC dulu. Terus selang 2 bulan berangkat. Langsung di pabrik saya, di pabrikku. Mas, ya. Pabrik apa Mas? Kalau orang Indo mungkin ya namanya ya. Kalau di sini namanya pabrik injeksi pasir. Kalau di Indo apa kira-kira yang mendekati itulah kerjaannya? Mesin press mungkin. Oh iya, press ya. Kalau saya kan dulu di Surabaya kan pabrik kampas, hampir sama Mas. Mirip-mirip gitu. Mirip. Cuman Korea ya budayanya cepat-cepat. Jadi ya cuma itu sih bedanya. Saya kalau di Indo mau ke WC santai 10 menit 15 menit sambil rokok santai. Sini sambil rokok
Sipal sekian. Ya berarti itu juga salah satu culture ya mas, culture di Korea itu kan kayak orang Korea itu kan kayak budayanya itu cepet-cepet, pali-pali, terus kayak yang bertenaga, Jujur ya, jangan teman-teman. lemes. Saya sebelum ke Korea udah kerja 2 kali. Tahun di Sumatera, 3 tahun di Sumatera dan setahun di Surabaya. Tapi menurut saya yang paling capek ya kerja di Korea ini. Tapi yang namanya kerja ya, capeknya. Kan kerja itu kan tidak bisa selalu menyenangkan. Kadang kita harus membuang ego. Ya kalau di Mendapatkan Korea itu yang kan. bikin senang tuh pas gajiannya. Pas gajian dan pas libur Pas tentunya. libur. Korea kalau kata Mas konten sebelah itu, Korea indah pas Sabtu dan Minggu saja. Cuman kalau libur, Cuma kalau libur, kalau nggak libur ya tetap aja nggak indah. Cuman itu yang bisa ngasih kita kesempatan kayak menunjukkan kayak kalau kita itu dengan pekerjaan yang seperti itu ya kita bisa mendapatkan penghasilan beberapa kali lipat daripada di Alhamdulillah. Indonesia. Alhamdulillah Mas. Itu juga salah satu alasan juga mungkin ya kenapa memilih ke luar negeri. Karena kalau di luar negeri kita merasa lebih dihargain mungkin. Gain gajinya pun Atau lebih, sesuatu. sebenarnya gajinya sama nominalnya Mas. Cuman kan mata uangnya berbeda. Iya. Jadi yang menang di Korea itu selisih mata uang sama biaya hidup ya teman-teman. Jadi sampean kan di sini kan baru 2 bulan, bahkan belum setahun kan. Belum Mas, 2 bulan. Cuman kan sampean pasti punya plan, kayak punya rencana dalam mungkin jangka waktu 5 tahun dan 10 tahun itu sampean udah nyiapin belum? Kalau saya mengalir saja sih Mas, mengalir saja. Berarti nggak Ya plan. ada plan, cuman mengalir saja. Nggak begitu. Harus ini, cuman nggak begitu mengejar. Jadi dalam waktu jangka waktu satu kontrak aja deh kan Ya. sampean kontrak 3 tahun. 2 tahun. Dalam waktu 3 tahun itu target sampean apa? Maksudnya rencananya dalam per tahunnya gitu mau ngapain? Ya mungkin ya umumnya pekerja luar negeri Mas ya, lunasi hutang dulu Mas. Ya melunasi hutang itu kan bisa dalam jangka waktu 3 bulan juga lunas. Kan kita nggak tahu hutang kita berapa Mas. Ya itu berbeda lagi ya. Cuman dalam 3 tahun ini apa yang lagi difokusin mas? 2 tahun mungkin hutang Mas ya yang pertama. Ya terus yang kedua mungkin ya kalau bisa bikin rumah. Bikin rumah. Ya kalau bisa, semoga aja bisa Mas ya. Amin. Bisa nggak Mas? Mas ini berapa tahun Mas? Kan saya kan ini wawancaranya. Ya. Masa sampean mau wawancarai saya? Enggak, inspirasi Mas. Mas Oh. di sini berapa tahun berarti? Saya di sini baru kemarin lah. Baru belum lama. Ya itu Mas, mungkin pertama utang dulu. Ya, Kalau habis utang itu, ya bantu orang tua lah dikit-dikit. ya Kan juga ada pasangan kan di ada ayang, Indonesia. ada ayang. Ya membahagiakan orang-orang yang berada di samping saya waktu saya berjuang dulu Mas. Itu yang terus kalau bisa bikin rumah lah. Ya Soalnya ada nasihat dari senior saya kemarin. Rumah itu adalah utama dalam hidup. Kalau udah punya rumah, yang lain nanti mengikuti. sih. Siapa tuh kira-kira tuh sih yang ngomong? Soalnya saya pertama tuh bikin beli mobil Mas sebenarnya. Cuman ada nasihat dari senior sih kemarin. Soalnya gini mas. Menurut saya kalau kita udah punya rumah itu, apalagi kalau yang anak pertama itu kan biasanya adatnya rumahnya orang tua itu buat anak terakhir, buat adik. Saya kan anak pertama, Saya anak kedua Mas. nah jadi kemungkinan saya dapat warisan rumah itu kan kecil. Alamat. Jadi menurut saya itu rumah itu paling mahal sebenarnya dari yang lain. Mobil berapa sih? Rumah itu mahal dan rumah itu tetap. Nanti kalau kita pulang dari sini, kita kan bakal pulangnya ke rumah itu kan, bukan ke mobil itu kan. Maksudnya saya gitu. Kalau rumah udah standby, udah santai gitu kan, kita bisa slow living di sini, hidup santai. Nanti pengen beli mobil, ngumpulin beli mobil, ngumpulin beli motor. Tanpa alasan sih Mas beli mobil kan kemarin saya udah Iya. pernah curhat kan. Iya. Ada orang tua yang kasihan, orang tua udah
berumur kan ya. Jadi ya kemana-mana kalau naik motor itu selalu ngeluh kakinya sakit, buat nekuk ginilah. Ya namanya anak-anak Mas, dengar orang tua keluh kesah. Iya dong. Itu pasti ada lah seperti itu. Cuma kan balik lagi aja rencana kita itu harus, kita kan nggak selamanya di luar negeri terus kan. Jadi kita itu harus memanage yang namanya waktu dan uang itu gimana keluar masuknya. Jangan sampai pengeluaran itu dol-dolan, walaupun Pasti mungkin gaji kita kesannya di sini gede gitu kan buat sebagian orang. Dia bagi yang di Indonesia Mas. Iya, maksudnya buat sebagian orang di Korea itu kan gajinya gede terkesannya gitu. Cuma kan kita yang hidup di sini kan kita lebih tahu kan seberapa pengeluaran kita di Korea. Nah, jadi menurut saya itu yang wajib dibenahin gitu. Pasti Mas itu. Nanti sampean berniat pengen memperpanjang kontrak lagi atau kayaknya cukup gitu atau enggak? Bagaimana? Kalau planning saya ini 5 tahun awal dulu kan Mas. Saya lihat progresnya. Kalau 5 tahun cukup, Kalau 5 tahun cukup, saya ulang. Ya. ulang. Kalau masih kurang, Re-entry lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari Mr. Dwi ini tentang perjuangan ke Korea. Jadi, oh iya waktu ujian Korea, sampean pesertanya berapa ribu? saya 46.000. 46.000, kotanya berapa? 7.000 kota. Jadi Mas itu dari situ harusnya sudah bisa bersyukur ya. Alhamdulillah ternyata saya terpilih dari 46.000. ya, dari 46.000 peserta yang ikut, sampean masuk yang berhasil. 7.000. Dari 7.000, dari 16 negara saya kepilih Mas. Ya. Itu 46.000 cuma dari ini ya, cuma dari Indonesia ya. Kan masih ada negara lain kayak Pakistan, Nepal yang lainnya. Itu persaingannya masih banyak. Jadi harusnya ini mah pesan dari gua aja lah ya buat teman-teman yang di Korea gitu. Ya segimanapun kita di sini itu tetaplah sebisa mungkin, kalau pabriknya nggak buruk-buruk amat gitu, bersyukurlah, belajar bersyukur. Kalau bicara gaji, biasanya kan ada yang gini Mas, ada yang ngomong gini, dinasehatin bersyukur sama orang yang gajinya 3 meter, yang gajinya 4 meter gitu. Enggak guys, gue juga enggak banyak amat gajinya coy. Lu tanya ini aja, kemarin gajian cukup lah ya, enggak yang gede 3 meter 4 meter gitu kan, enggak kan. Cukup lah Ya, daripada cukup lah. saya di Indonesia kemarin. Nah, jadi terkadang kita itu dibagi menjadi 3 pandangan. Lihat ke atas itu sebagai motivasi, lihat ke samping sebagai, oh ternyata gue itu nggak sendirian, bahwa gue itu ternyata ada temennya gitu. Dan lihat ke bawah buat kita itu selalu bisa bersyukur. Yang penting apa Mas? Bersyukur Mas. Bersyukur. Soalnya, dan satu lagi, yang penting tidak nganggur. Pokoknya dulu itu gue sempat dapat motivator dari salah satu idola. Dia itu bilang bahasa Arab gitu, cuman gue takutnya salah yang ngomong bahasa Arabnya ya. Artinya aja langsung kayak nanti kena wahabi. Sensor Mas ya. Oke, siap. Ini gini guys, kayak dulu siapa ya? Ada salah satu orang yang bilang katanya, aku melihat genangan air yang menggenang itu merusak sekelilingnya. Itu prinsip pengangguran. Yang penting jangan nganggur. Kalau air itu memberikan manfaat berarti dia mengalir. Jadi kerja aja gitu. Nggak harus ngurusin yang gajinya harus gede gitu. Kerja aja dulu, bikin karya aja dulu gitu. Santai. Jangan mikirin duitnya dulu. Buat yang proses Korea Mas. Oke, siap. Kan Pesan-pesan buat yang proses Korea nggak? Korea. Ya bukan berpikir negatif ya. Tapi proses Korea itu kalau bisa jangan dibuat patokan. Kalau saya dulu kan saya 2024 Mas ya. Saya itu dulu sambil bekerja Mas. Sambil bekerja? Ya. Kebetulan saya bantu jualan kakak saya. Kadang saya ngulir juga. Ngulir paket. Ya. Paket apa tuh?
kadang juga ya seadanya lah mas, ada yang ngajak numpang saya ikut. Ya gitu coy. Jadi jangan mematok bahwa kalau ke Korea itu ini. Enggak. Ke Korea juga bisa diselingin gitu. Jadi bisa santai juga hidupnya. Yang penting kerja kerasnya itu jangan lupa gitu. Karena enggak semuanya, jadi enggak semuanya karena keberuntungan. Ini mas ini bisa berangkat ke Korea juga bukan cuma karena keberuntungan bro, Karena beruntung mas, ya itu kan salah satu faktor penunjang. Tapi kalau karena sampean usaha juga. sama sekali nggak usaha, nggak belajar bahasa Korea, sampean nggak terbang ke sini dong, pasti gitu. Jadi semuanya harus dikombinasi, harus di kungfu, Campur-campur ya. dicampur-campur biar santai bisa berangkat ke sini ya coy. Jadi ada lagi pesan-pesannya? Ini mas, kemarin banyak yang tanya, mas ke Korea yang disiapin apa aja? Korea Gimana siapin gimana? Jangan kekecilan suaranya. ke Korea yang disiapin apa aja mas? Oh, apa aja tuh? Mental sih mas, Mental. yang penting mental, yang lain menyusul. Yang penting mental. Ya, buat yang masih proses tetap semangat. Ya, intinya mentalnya jangan tempe ya coy, karena di apa ya, di Indonesia sama di sini beda. Di Indonesia itu kadang kan kita cuma mikir kayak segini doang, segini doang, terus dimarahin sedikit gini. Kalau di sini yang dimarahin beda cuy, rasanya cuy. Pernah dimarahin mas di Korea mas? Alhamdulillah belum sih, Alhamdulillah bro, itu juga karena ordal. karena senior saya baik sekali mengajari saya sampai bisa. Alah. Ya ada yang mau dibicarakan lagi? Ya, Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya? buat yang masih proses tetap semangat, kejar mimpinya. Korea indah teman-teman. Korea indah teman-teman. Kalau kita habis gajian, habis gajian Oleh spesifik ya bersyukur, coy. Mas. Oleh bersyukur. Oleh habis gajian pun nggak bersyukur, nggak indah Iya sih, Mas. tidak indah. Apalagi yang mungkin ada sebagian teman yang gajinya ditunggak ya, itu pasti pusing. Hah? Itu ada 4 bulan. Wah, itu ada teman kita yang 4 bulan ditunggak. Tapi kalau sekali gajian langsung berangkat umroh dia. Mas. Iya, tapi kan sekali gajian langsung berangkat umroh alhamdulillah. Gue juga mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi sampai sini dulu. Gue mau subs lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Soalnya kan saya kan juga ada panutannya mas. Kayak apa ya? Gue itu punya satu tokoh yang diidolain gitu di Indonesia. Siapa Mas? Dia itu stand up komedian, traveler, habis nikah juga kemarin, Pak. Tapi gue mendukung. Itu keren, itu keren. Ini teman saya Mas. Nah ini teman-teman saya, teman-teman Dari Indonesia juga. Blitar. Ini gue mau lanjut Ini, ngobrol lagi. Ini Mas Afid. Teman dari mana mas? Dari Kendal Mas. Kendal. Oh. Cilacap ya? Hah? Cilacap. Kendalnya udah jelas. Jawa Tengah sih ya. Oh, pabriknya nang di mas? Ya iki. Deket apa? Oh sing barang ini meringannya apa? Ya. Kiri ya? Dike Anak wong asingnya juga. Selain Indo, akeh. Vietnam terus Korea. Vietnam kabeh. Oh. Banyak juga orang-orang swasta di sini, guys. Sampean resmi, Mas? Resmi. Sun B. Son Benim. Son B. 10 tahun. itu kedatangan temen juga.